Hello geng, kembali lagi ke konten alur cerita Dimas. Kali ini kita akan menyaksikan serial drakor yang berjudul Alice in Borderland season yang kedua, dimana ini episode yang pertama. Langsung aja kita cus. Cerita ini diawali dari Arisu yang sedang bermain game perang-perangan dengan ID-nya yaitu Alice. Karena jadi pengangguran dan jadi beban orang tua, ia pun diminta bapaknya untuk berhenti main game. Tapi ia sepertinya tidak mendengar apa yang dibicarakan bapaknya. Kemudian diperlihatkan Arisu yang sedang berlarian, ia diberondong senjata oleh seseorang yang tidak tahu dari mana asalnya. Di sana banyak orang yang mati terkena tembakan tersebut. Kemudian kita kembali ke 13 menit sebelum kejadian tersebut, di mana new stage dari Alice in Borderland tiba-tiba muncul. Padahal para pemain tidak mendaftarkan untuk memainkan permainan tersebut. Untuk yang belum tahu tentang Alice in Borderland, drakor ini menceritakan tentang game hidup dan mati, di mana di suatu dunia anta beranta, di mana kalau ingin kembali ke dunia asalnya harus memenangkan semua game dan mengumpulkan semua kartu remi ataupun kartu poker. Kembali ke Arisu, mereka terlihat kebingungan kenapa game bisa tiba-tiba dimulai padahal tidak ada tombol startnya. Lalu mereka melihat ke arah belakang dan melihat banyak kawannya yang selamat di kejadian pantai season yang pertama. Saat asik mengobrol, tiba-tiba ada suara tembakan dan orang-orang di sekitar Arisu ini mati terkena tembakan, yaitu tembakan dari laras panjang ataupun anti-tank. Semuanya pun panik dan berlarian dari tempat tersebut. Arisu dan kawan-kawannya mencari asal dari tembakan tersebut, tetapi tidak terlihat sosoknya. Mereka pun memutuskan untuk kabur dan mencari persembunyian. Arisu berlari sekencang-kencangnya untuk selamat dari tembakan tersebut. Ia pun terpisah dengan kawannya yang menyisakan hanya ia dan Usagi di sana. Arisu pun mengingat teman-temannya yang telah mati di season yang pertama. Dan di saat itu kemudian terlihat kapal udara besar berlambangkan King Scope ataupun Raja Scope. Saat Arisu mencoba menolong orang yang sedang kenok, ia melihat si King Scope dengan baju serba hitam. Walaupun sendirian, ia sangat overpower. Saat mereka terpojokkan, mereka tiba-tiba ditolong oleh kawannya yaitu Tata dan juga An. Sambil terus diberondong, mereka masuk ke dalam mobil milik Tata dan An. Tetapi sayangnya, Chisia ini terpisah karena tembakan dari si King Scope. Saat merasa aman, mereka memikirkan tentang game yang sudah ditingkatkan ini, ataupun sudah masuk ke new level. Dan kapal udara itu melambangkan posisi dari game pemegang kartu. Saat sedang asik-asik mengobrol, ternyata King Scope menyusup ke dalam mobil yang ada di belakang mereka dan membantai semua orang yang ada di dalam mobil tersebut. Arisu berpikir bahwa kartu Jack sampai King ini memiliki aturan yang tidak wajar dibandingkan semua kartu yang telah mereka dapatkan. Saat sedang membedah tentang permainan next level, tiba-tiba Raja Scope menembaki mobil mereka dari belakang dan membuat mereka panik. Di sini Tata digantikan oleh An karena kurang bisa mengendalikan mobilnya. An pun terlihat sangat handal mengendali mobil tersebut. Kejar-kejaran pun terjadi seperti film Tokyo Drift. An terlihat sangat pro menyetir mobil di tengah gempuran peluru dari King Scope. An pun melakukan belokan tajam untuk mengecoh, tetapi tetap saja King Scope bisa mengejar mereka hingga akhirnya mobilnya masuk ke trotoar.
An pun masih tetap fokus untuk menyetir hingga akhirnya ia menabrak dan mobilnya terbalik. Tapi untung saja mereka semua aman, selamat, sentosa. Dan King Scott pun kembali menembaki semua orang yang ada di sana. An pun akhirnya terpencar dengan teman-teman yang lain dan menyisakan Usagi, Tata, Arisu, dan juga Kuina. Di sini mereka membagi dua tim di mana Usagi dan Arisu mencari makanan dan Tata dan Kuina mencari kendaraan. Akhirnya diperlihatkan Tata yang menemukan mobil yang ia mau walaupun mobil tersebut terlalu terbuka. Dari obrolan mereka, terlihat mereka berdua ingin kembali ke dunia sebelumnya walaupun punya banyak hutang. Di tempatnya Arisu, ia menemukan mie instan yang biasa ia makan dengan teman-temannya. Ia pun teringat dengan kenangan masa lalunya. Di sini, kemudian Usagi mencoba menghibur, ia cosplay menjadi seorang kasir. Mereka pun terus bercanda. Di sini Arisu kembali mengingat saat ia dan temannya makan mie instan bersama di swalayan. Mereka terlihat sangat-sangat senang di waktu itu. Ini yang membuat Arisu ingin kembali ke dunia asalnya. Tapi lain halnya dengan Usagi yang ternyata ia tidak ingin balik ke dunia asalnya. Ia menceritakan bahwa kisah masa lalunya di mana sang ayah yang merupakan seorang pendaki gunung ataupun biasa disingkat Agung, anak gunung. Karena rumor miring yang tersebar, ayahnya pun stres dan pergi meninggalkan Usagi untuk naik gunung. Tetapi sampai sekarang Usagi belum mendengar kabar dari ayahnya. Ia pun merasa benci dengan dunia yang seperti itu. Walaupun sudah dibujuk dengan rayuan gombal Arisu, Usagi pun tetap tidak mau kembali. Akhirnya mereka selek dan pergi dari tempat itu dengan hati yang sangat-sangat kalut. Di jalan ia bertemu kembali dengan Tata dan juga Kuina dengan mobil barunya. Di keesokan harinya, Arisu menyadari bahwa seluruh kota adalah area permainannya. Guna menghindari Raja Skop, mereka harus bergabung dengan permainan kartu lainnya. Karena di sini Raja Skop terlalu overpower. Setelah pengambilan suara, mereka pun memutuskan ke tempat yang paling jauh dari Raja Skop, yaitu di permainan Raja Keriting. Arisu juga perlu menemukan informasi rahasia tentang semua permainan ini. Karena Raja Keriting merupakan permainan beregu, jadi peluang menang mereka tinggi karena mereka sudah bersahabat bagai kepompong. Akhirnya mereka sampai di tujuan di mana ini di pinggir laut dengan banyak kontainer seperti di pelabuhan. Di sini mereka diperintahkan untuk mengenakan gelang, di mana sebuah gelang ini berjumlah 5, tetapi hanya terdapat 4 gelang saja. Dan karena memang harus ada 5 orang, mereka ini yang berempat kurang orang untuk bermain game ini. Tapi tiba-tiba terlihat Niragi yang sudah babak belur ternyata masih hidup. Karena Niragi telah memakai salah satu gelang, mereka terpaksa main bersama Niragi yang merupakan seorang pengkhianat. Saat semuanya telah memakai gelang, tiba-tiba pintu pun terbuka. Saat sudah sampai di dalam, tiba-tiba muncul orang-orang yang menjadi musuh mereka dan ketua dari tim ini yang merupakan Raja Keriting. Yang bikin kocaknya, ia telanjang bulat tanpa busana. Ia pun mengenalkan anggota timnya dan mereka bingung kenapa orang seperti ini ataupun orang gila seperti ini bisa menjadi Raja Keriting. Episode kedua ini dimulai dari penampilan sebuah band di mana ternyata itu adalah band dari Raja Keriting beserta teman-temannya yang mereka tampak sangat bergembira. Akhirnya game hidup dan mati dari Raja Keriting pun dimulai.
Ini merupakan game baru yang masih dalam uji coba. Nama gamenya adalah permainannya diberi batas waktu selama 2 jam. Tiap tim saling bertarung demi poin. Tim dengan poin terbanyak akan menang dan yang kalah akan langsung mati. Kedua tim diberi nilai yang sama yaitu 10.000. Poin ini akan dibagikan antar anggota sebelum permainan dimulai. Poinnya bisa sesuka hati tapi minimal 100 poin tiap anggotanya. Poin awal ini sangatlah penting untuk kemenangan. Untuk mendapatkan poin terdapat 3 cara. Yang pertama adalah pertarungan, item, dan juga markas. Untuk pertarungan, kemenangannya ditentukan dengan poin yang dimiliki. Yang memiliki poin lebih banyak akan menang. Dan pemenangnya akan mendapatkan 500 poin dari yang kalah. Karena tidak mengetahui poin dari lawan, jadi seperti pertarungan hidup dan mati. Bila rekan tim saling menyentuh, poinnya akan digabungkan. Pemenangnya akan mendapatkan masing-masing 250 poin dari yang kalah. Yang kedua adalah item. Di mana terdapat 6 item yang disebar di seluruh peti kemas yang diletakkan secara acak. Poinnya dari 500 hingga 3000. Yang ketiga adalah markas. Jika menyentuh markas lawan, maka akan mendapatkan poin sebesar 10.000. Saat menyentuh markas sendiri, poinnya akan menjadi tak hingga. Yang kalah dalam pertarungan markas ini akan kehilangan 10.000. Dan untuk yang menang dan berhasil memegang markas dari lawannya akan mendapatkan poin 10.000. Dan jika mendapatkan nilai minus, orang itu akan langsung mati. Dan terakhir, jika ada player yang nonaktif, akan ada arus listrik yang mengalir dari gelangnya jika menyentuh lawannya. Sebelum permainan dimulai, Arisu meminta Kyuma untuk memberitahukan rahasia dari dunia permainan kartu bila timnya bisa menang. Kyuma pun meminta Arisu bermain dengan segenap jiwa dan juga raga. Akhirnya permainan pun dimulai. Arisu memiliki rencana untuk pengaturan poin di mana yang dapat berlari cepat akan mendapatkan poin 300. Dan untuk yang berlari lambat akan diberikan poin tinggi, sedangkan yang menjaga base ini akan mendapatkan poin 100. Pertarungan pertama pun dimulai di mana Usagi dan Niragi akan bersatu untuk melawan musuh. Tapi karena musuhnya takut, ia pun langsung kabur meninggalkan Usagi. Kemudian diperlihatkan Kuina dan Arisu yang mendapatkan item pertama. Kuina mendapatkan plus 2000 poin. Lalu Arisu dan Kuina pun melakukan pertarungan dengan Kyuma. Karena provokasi dari Kyuma, Arisa pun sendiri melawan Kyuma. Tapi ternyata Kyuma pun kalah karena poinnya hanya 2000 saja. Sehingga timnya mendapatkan minus 500. Dan Kyuma mengaku bahwa ia membagikan poinnya rata ke sesama anggotanya, yaitu 2000. Karena Kyuma pikir mereka adalah setara. Kemudian Usagi dan Niragi berhasil menyentuh musuh dan memenangkan pertarungan di mana tim Arisu ini mendapatkan 500 poin tambahan lagi. Kuina dan Arisu mendapatkan poinnya lagi, sehingga perbedaannya menjadi 5000 poin. Mereka rasa permulaannya terlalu mulus dan tim Arisu pun merasa puas sekali. Di sini terlihat Niragi yang batuk darah. Tim Kyuma pun mengatur siasat untuk dapat menyusul. Saat tim Arisu mendapatkan item poin yang 1000, tiba-tiba markas mereka diserang oleh tim dari Kyuma. Tim Kyuma yang tak memiliki rasa takut pun berlari dengan nekatnya menuju base yang dijaga oleh Tata. Tiba-tiba ada pengumuman perubahan nilai di mana tim Kyuma mendapatkan tambahan poin sebesar 20.000 dan tim Arisu mendapatkan penambahan sebesar 10.000. Di mana keadaannya berbalik. Tetapi sayangnya ada salah satu pemain yang nilainya di bawah 0, yaitu Sitara.
Shitara sempat meminta temannya untuk harus menang di pertandingan tersebut. Lalu dia langsung saja terkena laser dan meninggal. Tim Arisu yang melihat poinnya tertinggal jauh pun langsung merasa down. Karena waktunya tinggal 1 jam, mereka memutuskan untuk mencari sisa item untuk menyusul poin. Tapi malah tim Kyuma yang mendapatkan item selanjutnya. Dan tim Kyuma pun berhasil mengalahkan Usagi. Tim Kyuma kembali mendapatkan poin item sebesar 1.500 poin. Kuina pun bertemu dengan tim Kyuma dan hendak mengajaknya bertarung. Tapi ternyata lelaki itu lebih kuat darinya. Arisu pun kecolongan untuk mendapatkan 3.000, ditambah lagi ia disentuh oleh Kyuma. Akhirnya poinnya berbeda sangat jauh. Arisa pun hampir saja menyerah. Tapi ia malah mendapatkan ide. Ia berencana mendapatkan poin tambahan sebesar 20.000. Lalu ia pun memberikan motivasi kepada rekan-rekannya ataupun rekan timnya sehingga mereka semua ikut dengan rencananya. Di sini terlihat Usagi memancing si gundul dari tim Kyuma dan Kuina, Arisu, dan Niragi pun melancarkan serangannya. Kyuma dan rekannya saling memegangi markas untuk mendapatkan poin tak hingga. Usagi pun susah payah untuk lolos dari kejaran si gundul. Arisu dan timnya langsung lari menerjang markas Kyuma dan Usagi pun berhasil lolos dari kejaran si gundul. Arisu yang berhasil mengecoh Kyuma dengan gelang yang non-aktif. Kyuma pun langsung tersetrum dan juga tidak berdaya. Kemudian Niragi berhasil menyentuh markas dari Kyuma. Tapi sayangnya Kuina tak berhasil menyentuh markas dari Kyuma walaupun telah dibantu oleh rekan-rekannya. Sehingga poin dari timnya Arisu masih tertinggal. Waktu pun tinggal 20 menit. Di sini Kuina meminta maaf, tapi Niragi tetap menyalahkan Tata yang tidak dapat berbuat apa-apa. Usagi pun tidak menyerah untuk mencari item, di mana Usagi berhasil menemukan item terakhir hingga selisihnya hanya 500 poin saja. Di sini Usagi bertemu dengan Niragi, tapi ia malah diserang olehnya dan hendak di weak. Usagi yang melawan tetap kalah oleh Niragi. Ini episode yang ketiga, langsung saja kita cus. Episode ketiga ini diawali dari ingatan Tata di masa lalunya, di mana ia bekerja sebagai montir di bengkel mobil. Tata yang kerjaannya tidak becus kena omel seniornya. Setelah bekerja, Tata yang kesal dengan seniornya curhat kepada temannya di sebuah restoran. Tapi temannya malah ikut menceramahinya. Keesokan harinya, ia bekerja lagi dengan seniornya yang kemarin memarahinya. Karena pekerjaannya yang lambat, ia pun disuruh pergi dan biar seniornya saja yang mengerjakan kerjaannya. Tata pun menurutinya. Ia langsung menurunkan dongkrak di depan mobil tersebut. Tapi karena dongkrak yang satu lagi ternyata terpasang tidak benar, mobilnya pun seketika terjatuh dan menimpa seniornya. Di sana Tata hanya bisa diam dan kebingungan. Saat ditarik, tangan seniornya sudah hancur dan ia pun menjadi panik. Keesokan harinya ia dapat kabar dari bosnya bahwa seniornya sudah tidak bisa bekerja dan dia dikeluarkan dari pekerjaannya karena tangannya yang hancur. Tapi di sini Tata malah tidak dikeluarkan dari pekerjaannya. Lalu kita kembali ke game Raja Keriting. Tata yang melihat gelangnya, dia terbesit suatu ide. Kemudian di sini Niragi yang berhasil membuat Usagi pingsan, langsung saja mencicipi badan dari Usagi. Tapi saat hendak enak-enak, untung saja Arisu datang tepat pada waktunya dan menyelamatkan Usagi. Niragi yang sudah hampir mati, pasrah dihajar oleh Arisu.
Kemudian diperlihatkan tim Kyuma yang sudah tahu akan menang, mereka semua bersantai-santai. Dan Kyuma yang sudah tahu akan menang, dia pergi langsung ke pinggiran dermaga. Ia pun didatangi oleh Arisu. Di saat itu Arisu kembali bertanya tentang fakta dari game kartu ini. Tapi ia tidak mau memberikan jawaban karena Arisu sudah menyerah. Karena akan mati, Arisu mengajak Kyuma untuk berjabat tangan untuk terakhir kalinya. Karena game belum berakhir, Kyuma berkata, "Kalau kau menyentuhku, kita akan bertarung. Dan akulah yang pasti menang." Arisu pun tidak masalah dengan itu. Ia pun langsung mendekati Kyuma untuk berjabat tangan. Akhirnya Kyuma pun mau untuk berjabat tangan dengannya. Dan Arisu pun berterima kasih. Tetapi akhirnya terdengar adanya perubahan poin. Ini membuat semuanya kaget. Kyuma pun kaget, ternyata ia bisa kalah. Dan ternyata saat di menit-menit akhir Arisu mendengar suara bantingan pintu. Dan ternyata Tata hendak menghancurkan tangannya sendiri untuk bisa mengeluarkan gelangnya. Di sini Tata berusaha untuk membuat poinnya bisa digabung dengan Arisu. Karena sudah tidak ada waktu, akhirnya Arisu mengiyakan dan membantu untuk menghancurkan tangan dari Tata. Akhirnya gelangnya pun bisa dilepas dari tangan Tata. Tata pun merasa senang bisa membantu karena selama ini ia selamanya hanya menjadi beban. Itulah mengapa ia menang dari Kyuma. Kyuma pun menyerah dan pasrah. Di sini Arisu mendapat sebuah jawaban bahwa ternyata tim Kyuma pun dulunya seorang player yang sama seperti Arisu. Arisu pun bertanya apakah mereka ada kemungkinan dapat pergi ke dunia asalnya ataupun selamanya terjebak ke dalam game ataupun permainan ini. Kyuma pun tidak menjawabnya dengan jelas sehingga kedengarannya masih belum jelas dan gantung. Arisu pun mengajak Kyuma untuk berteman dan Kyuma mendoakan Arisu untuk mendapatkan jawaban atas alasan dia bisa terus hidup. Dan di sini Kyuma terlihat mati dengan terhormat walaupun tidak berbusana. Tim Arisu pun akhirnya dapat memenangkan permainan. Di sini Tata terlihat sudah tidak bisa bertahan. Ia senang dapat berguna dan akhirnya ia koit. Tata pun dikuburkan. Di sini Niragi pun berterima kasih kepada Tata yang telah membantu kemenangannya. Kemudian muncullah permainan yang baru yang terletak di suatu penjara. Di sini terlihat seorang laki-laki yang menggunakan kalung di lehernya dan terlihat simbol keriting. Permainan ini merupakan sebuah permainan kepercayaan. Mereka tiap babaknya akan menyebutkan simbol yang tertera pada kalung mereka. Bila salah menebak, mereka langsung mati tertembak laser. Mereka bisa tahu simbolnya hanya dari orang lain. Di permainan ini, Jack Hati diam-diam bergabung sebagai salah satu pesertanya. Satu-satunya cara untuk bisa menang adalah dengan membohongi Jack Hati dan membuatnya salah menebak. Nah, untuk di permainan ini, kita akan diperlihatkan permainan yang dimainkan oleh Chisia. Babak pertama pun dimulai. Dengan waktu 1 jam, mereka langsung membentuk timnya masing-masing. Wanita pria dengan baju biru mengumpulkan orang untuk membentuk grup. Om Gundul memaksa laki-laki culun untuk memberitahu simbolnya. Dan Chisia memberitahu temannya untuk mengamati sekitarnya bila ingin menang di game ini. Ia pun menunjukkan seorang sejoli yang sedang membuat aliansi di mana sebelum mereka main mereka wake terlebih dahulu. Dan dari Chisia kita bisa mengetahui bahwa jika membuat satu orang saja percaya, gamenya akan dimenangkan ataupun akan lebih mudah. Kemudian si lelaki di awal game mencari rekan yaitu si lelaki poni. Mereka pun saling memberitahukan simbol dari rekannya masing-masing. Di ronde pertama tidak ada satupun orang yang mati. Ronde kedua pun dimulai. Simbol mereka semua pun berganti. Tapi tiba-tiba si Om Gundul menyerang lelaki cupu. Di sini lelaki cupu pun diberitahukan oleh lelaki kemeja jeans yang di awal game untuk memberikan jawaban yang bohong. Dan ia pun langsung menurutinya.
Benar saja, si Om Gundul pun langsung mati karena salah menebak. Aliansi wanita biru pun setuju untuk membohongi lelaki cupu yang dia kira sebagai Jack Hati. Dan benar saja, ia langsung tewas. Di sini mulailah kegilaan orang-orang untuk membohongi kawannya sendiri. Si wanita biru pun kembali kong kali kong untuk menyingkirkan rekannya sendiri. Banyak kematian pun dimulai, hingga sampai ronde ke-9. Si wanita biru berencana untuk menyingkirkan lelaki tua karena ia hampir saja membohonginya. Tapi sebaliknya, si lelaki tua pun juga berencana untuk membunuh wanita biru. Tapi aliansinya malah berencana untuk membunuh mereka berdua. Dan akhirnya mereka berdua pun koit. Krisis kepercayaan pun dimulai, di mana asalnya teman jadi lawan. Di ronde ini menyisakan 6 orang terakhir. Sang Joker Hati pun belum bisa dikalahkan. Tapi sayangnya rekan dari Chisaya terlihat depresi. Dan di ronde ini ia memutuskan untuk tidak menjawab karena tidak sanggup lagi. Kemudian tinggallah 5 orang dan episode ketiga pun selesai. Di sini Chisaya hanya sendirian. Episode keempat diawali dari Chisaya yang tidak mempunyai rekan lagi mencoba untuk mencari rekan yang baru. Ia pun bertemu si lelaki emo dan mencoba untuk menjadikannya teman. Dengan memberikan fakta bahwa rekannya adalah seorang pembunuh yang bernama Sunato Banda. Pembunuh yang terkenal yang telah membunuh 4 wanita. Tapi masih kalah dengan yang namanya Sumanto dari Indonesia. Dan dia diketahui ia mendapatkan hukuman mati. Chisaya pun berpendapat bahwa Banda adalah Jack Hatinya. Ia pun mencoba bekerjasama untuk saling memberitahukan simbol di kalung masing-masing. Chisaya pun memberitahukan bahwa simbol lelaki emo adalah skop. Dan memang benar. Sedangkan lelaki emo memberitahu Chisaya simbol yang berbeda. Obrolan pasangan sejoli pun sama, mereka menuduh bahwa Banda lah sang Jack Hati. Ketika si wanita sedang mengambil snack, ia dipergoki oleh Chisaya. Chisaya pun meminta bantuan si wanita yang terlihat tidak akan berbohong untuk melihat simbol yang dimiliki Chisaya. Di sini Yaba dan Banda pun sempat mengobrol di toilet. Di sini mereka terlihat saling curiga. Kembali ke Chisaya, ia bertanya, "Heh, apakah simbolku hati?" Si wanita yang tidak bisa berbohong pun langsung meninggalkan Chisaya tanpa menjawab sepatah kata pun. Nah, di sini malah si wanita ini malah berbohong kepada Yaba bahwa simbolnya adalah wajik. Padahal simbolnya Yaba ini adalah keriting. Dan terlihat Banda tidak berbohong terkait simbol yang dimiliki oleh si lelaki emo. Tapi si lelaki emo lah yang berbohong terhadap Banda. Akhirnya babak penentuan pun dimulai, di mana Chisaya tidak memiliki rekan dan dia hanya mendapatkan gambaran bahwa apa kira-kira simbol miliknya. Kemudian terdengarlah suara tembakan yang artinya ada yang mati. Dan di sini yang keluar hanyalah Matsuda si lelaki emo yang tiba-tiba cekikikan. Tapi tiba-tiba Chisaya keluar dari selnya. Chisaya pun sudah curiga dari awal dengan si Matsuda yang emo ini. Tapi kemudian Banda pun juga keluar dari selnya. Ia pun merasa curiga dengan Matsuda si emo. Tapi tetap saja Matsuda menuduh Banda lah si Jack Hati. Tiba-tiba Yaba pun turun dari tangga dan ia menjelaskan bahwa si emo lah Jack Hatinya. Karena ia telah memberitahukan Kotoko simbol yang benar, tetapi Kotoko tetap tidak bisa selamat. Chisaya yang mengamati semua gerak-gerik, ia menyadari bahwa Kotoko dan Matsuda si emo ini selalu mengambil snack yang sama. Karena snacknya memiliki 4 warna, jadi dapat mewakili simbol dari kalung mereka.
Jadi mereka berpura-pura untuk dikendalikan oleh Banda dan juga Yaba. Di sini mereka diam-diam saling memberitahukan simbolnya masing-masing. Dan ternyata Banda dan Yaba sudah bekerja sama saat mereka bertemu di toilet. Mereka merasa bahwa mereka sama dan juga setara. Si Imo yang merupakan Jack Hati pun disiksa rame-rame sekampung segambreng. Dan akhirnya Chisia dapat keluar dan menang dari permainan kartu Jack Hati di penjara sesat itu. Kemudian diperlihatkan Arisu bersama Kurina dan Usagi. Ia pun memberitahukan kepada mereka terkait info yang ia dapatkan dari Kyuma, di mana para warga asli dunia permainan ini adalah dulunya sama seperti mereka, yaitu seorang player. Ia pun merasa depresi dan pikirannya kalut. Di sini terlihat Kuina yang berpisah untuk mencari rekan-rekannya yang lain karena untuk menghadapi raja terakhir ataupun King's Cup ini butuh banyak orang. Di sini Arisu terlihat melamun dan depresi sampai tidak menjawab saat diajak berbicara oleh Usagi. Usagi yang kesal mengajak Arisu untuk menangkap kelinci untuk makan malamnya. Mereka berdua pun berlarian untuk menangkap kelinci tersebut dan tiba-tiba mereka sampai ke suatu tempat di mana orang-orangnya baru saja dibantai. Mereka berdua pun tidak sengaja melihat sebuah film dokumenter milik seorang pria dan tiba-tiba mereka melihat An di dalam film itu yang masih hidup dan tertangkap kamera. Dan An pun menyadari bahwa ada kelainan waktu di dunia mereka. Saat si pembuat film akan mengetahui fakta yang sebenarnya tentang dunia game ini menyangkut tentang kembang api yang mereka lihat sebelum tiba di dunia permainan ini. Tiba-tiba Raja Skop datang dan menembaki mereka. Dan saat filmnya selesai ditonton, mereka pun melihat kapal udara Raja Skop yang sudah ada di depan mereka. Arisu dan juga Usagi pun panik dan langsung ditembaki. Mereka dikejar hingga masuk ke hutan. Dan di sini Arisu pun terjatuh dan karena tertutupi oleh semak-semak, ia jadi tidak ketahuan. Arisu pun pingsan dan bangun di malam hari. Ia pun masih selamat di sana melihat seorang wanita dengan satu kaki dan saat melihat ke belakang ternyata dia bertemu dengan Aguni yang ternyata telah menyelamatkan dia. Dan episode kelima ini diawali dari reuni antara Aguni dan juga Arisu. Ternyata Aguni masih hidup. Di sini Aguni berencana untuk melawan King's Cup karena dia tidak punya tujuan lain lagi selain melawan King's Cup. Aguni pun bertanya kepada Arisu apa alasannya untuk hidup. Arisu pun menjawab, Aguni, tidak ada alasan untuk kita hidup. Tapi aku ingin hidup walaupun tujuanku telah hilang. Super sekali. Kemudian diperlihatkan masa lalu dari Akane Heya yang merupakan anak sekolahan yang sangat populer di hadapan lelaki. Saat itu ia sedang berjalan-jalan dengan teman-temannya. Tiba-tiba ada kembang api. Ia pun tiba-tiba terbangun di suatu lapangan besar dengan sebuah misi, di mana orang-orang diminta untuk mengambil ponselnya masing-masing. Mereka pun mendapat game mati mendidih, di mana game ini akan membuat mereka harus keluar dari stadion tersebut untuk menyelesaikan gamenya. Mereka semua pun berlarian dan benar saja ada air panas yang menyembur ke permukaan. Stadion pun hancur berantakan dan Akane terlihat selamat. Tapi kakinya tertusuk dengan batang besi. Dia pun harus keluar dari tempat itu, kalau tidak ia akan mati mendidih. Akhirnya ia pun berhasil mengeluarkan kakinya dari besi yang tertancap. Karena tidak bisa jalan, ia pun ngesot melewati sebuah ventilator. Lalu diperlihatkan Aguni yang masih digentayangi oleh sosok dari Danma
Danma terus menghantui Aguni karena merupakan seorang pengkhianat. Pagi harinya Arisu mendapatkan pemandangan yang sangat indah dan beruntung, di mana ia melihat tubuh Akane yang tak berbusana. Ia pun pura-pura tidur tapi ketahuan oleh Akane. Di sini Arisu pamit pergi karena hendak mencari Usagi. Tapi Akane terlihat cemburu. Terlihat Akane yang tertarik dengan Arisu. Ia pun langsung memaksa Arisu untuk wik-wik dengannya. Tapi tiba-tiba Aguni muncul. Dan Arisu pun dipaksa untuk mengikuti Aguni dan Akane untuk melawan Raja Skop. Di sini mereka langsung lanjut mencari tempat untuk memancing Raja Skop. Dan diceritakan lagi kenapa Akane bisa selamat. Jadi saat Akane berhasil keluar dari ventilator, ternyata ia berada di sebuah tepian jurang. Ia pun melihat bayangan dari ibunya di tengah air mendidih. Karena ia sudah tidak ada harapan lain, ia langsung melompat dan untung saja airnya tidak mendidih, hanya hangat saja. Ia pun berhasil selamat dan merangkak lagi ke klinik. Ia melihat kakinya yang sudah berubah warna karena infeksi. Dan Akane pun bertemu dengan Dr. Sakne, di mana dokter itu akan menolong Akane, tapi Akane harus wik-wik dengannya. Kemudian diperlihatkan Usagi yang ternyata selamat sedang mencari makanan. Di sana ia bertemu dengan anak kecil dan juga seorang wanita yang memberinya kue. Ternyata wanita tersebut bukanlah ibu dari si bocil. Si bocil yang visanya hampir habis pasrah menerima keadaan. Dan terlihat An yang terus mencari jawaban, ia telah sampai di sebuah tempat di mana kompasnya tidak dapat berfungsi. Ia pun memberikan jejak agar ia tidak tersesat. Di sini Aguni yang membuat perangkap untuk menyerang Raja Skop. Malam harinya Arisu diperintahkan untuk jaga base camp saja. Sedangkan Aguni dan Akane berjaga. Tapi tiba-tiba Raja Skop datang dari kegelapan dengan menggunakan night vision. Raja Skop pun menyadari adanya perangkap sehingga ia berjalan memutar menuju Arisu. Arisu yang mengantuk hampir saja menjadi sasaran empuk dari Raja Skop. Untung saja ada flare dari Akane. Dan Raja Skop pun tergeletak karena ditembak oleh Arisu. Saat Aguni mendekat, ternyata Raja Skop masih hidup dan sehat walafiat. Ia pun langsung menembaki mereka semua. Arisu pun melompat dari tebing karena dilempar granat oleh si Raja Skop. Di sini terjadi pertarungan antara Raja Skop dan Aguni. Karena terlalu overpower, Aguni pun kalah dan masuk ke dalam jurang. Untung saja mereka tertutupi semak-semak, jadi Aguni dan Akane selamat. Esok harinya terlihat Arisu yang selamat, ia pun terus berjalan dan mendapati bahwa tanaman yang telah tumbuh sangat lebat. Arisu pun terus berjalan untuk mencari Usagi. Aguni yang siuman melihat bayangan dari Danma dan mengusirnya, tapi ternyata itu adalah Akane. Akane pun senang Aguni selamat, kemudian diperlihatkan Kuina yang bertarung untuk memenangkan permainan. Dan An yang sudah sampai ke puncak gunung merasa aneh karena kotanya sudah berubah menjadi seperti zaman batu. Malam harinya Usagi terlihat dengan si bocil hendak memainkan permainan untuk memperpanjang visa si bocil. Di sini ia bertemu dengan Arisu. Mereka senang dan berpelukan. Mulailah pertandingan Queen's Cup di mana mereka dibagi jadi dua tim, yaitu tim merah dan juga tim biru. Si bocil pun dipilih menjadi raja oleh Queen's Cup. Peraturan pertandingannya adalah mereka akan bermain 16 babak. Tim merah yang menekan tombol dari tim biru akan merubah warnanya, di mana merubah menjadi warna dari si ratu yaitu warna merah. Di babak selanjutnya mereka yang berubah warna harus bertindak sebagai anggota tim ratu. Tetapi di sini raja tidak bisa berganti tim ataupun berganti warna. Dan saat tim biru menjadi penyerang, peraturannya sama seperti saat ratu menyerang. Tim yang paling banyak anggotanya saat ronde ke-16 akan menang dan yang kalah termasuk rajanya akan mati.
Mereka pun memakai rompi lampu dan pertandingan dimulai. Tim Ratu pun langsung menyerang dan mereka semua kabur terbirit-birit. Diperlihatkan tim Ratu yang sangat kuat, banyak tim biru yang berganti warna. Saat giliran tim biru menyerang, karena Ratu terlalu kuat, mereka jadi tidak bisa melawan. Dan ronde ketiga pun dimulai, Ratu kembali menyerang. Mereka pun terus melanjutkan kejar-kejarannya hingga mendapatkan selisih poin yang sangat besar, di mana Ratu menang dengan 17 orang dan rajanya hanya 3 orang. Anggota tim merah pun memutuskan untuk setia dengan tim merah karena Ratu yang kuat dan mereka tidak harus memainkan permainan lain untuk melawan Raja Skop. Tapi Ratu meminta permintaan untuk membuat Arisu berada di tim merah karena merupakan tipe dari si Ratu. Arisu pun jadi incaran dari semua orang. Awal episode ke-6 dimulai dari pertarungan Sang Ratu melawan Usagi. Mereka berdua saling memperebutkan Arisu, tapi di sini Sang Ratu terlihat lebih mendominasi. Usagi yang tidak menyerah terus melawan Ratu hingga Usagi dipukul sampai ke tempat bocil menunggu. Di sini Usagi sempat memberikan wejangan, tapi karena ini game hidup dan mati, Sang Ratu pun tak ingin mendengarkan kata-kata bijak dari Usagi. Akhirnya babak ke-14 pun dimulai, giliran tim biru yang menyerang. Usagi dan Arisu bertemu untuk membahas strategi. Usagi yang terlihat kelelahan, ia mendapatkan suatu ide. Dan akhirnya mereka bertemu dengan 3 orang yang baru. Ia pun menasihati mereka untuk bisa memihak ke tim biru. Tapi karena mereka tahu Ratu pasti menang dan mereka tidak ingin mati di sana, ia ingin terus bersama Ratu. Di sini Usagi berkata, "Yang penting bukanlah memenangkan permainan ini dan menuruti Sang Ratu. Tapi kita memenangkan semua kartu wajah, mungkin saja kita bisa kembali ke dunia nyata." Super sekali. Di sini Usagi yang memiliki harapan, walaupun dunia nyata juga sama buruknya dengan dunia permainan ini, tetap saja Usagi ingin kembali. Akhirnya ada orang yang menyetujui perkataan Usagi. Di sini mereka mendiskusikan caranya untuk bisa menang. Mereka memikirkan untuk menggiring tim Ratu ke suatu tempat agar mudah dijangkau. Tim Ratu pun membuat strategi, tapi di sini targetnya hanya Arisu saja, karena Ratu sudah tergila-gila dengan Abang Arisu. Arisu pun bertahan di ronde ke-15 dari kejaran tim Ratu, sampai akhirnya Arisu dipojokkan dan ia pun melompat. Ternyata ini adalah strategi mereka. Kemudian giliran tim biru yang menyerang karena sudah terkumpul, akhirnya mereka dengan mudah dikalahkan. Dan game di ronde ke-16 pun berakhir dengan kemenangan yang telak. Tim biru mendapatkan 19 poin dan tim Ratu hanya 1, yaitu hanya Ratu. Di akhir pertandingan, Arisu bertanya kepada Sang Ratu, bagaimana kalau semua game telah dimenangkan? Ratu pun tak ingin menjawabnya, ia hanya bilang, "Kau akan tahu semuanya setelah semua permainan usai. Semangat Arisu." Ratu pun langsung loncat indah untuk aksi terakhirnya. Kemudian Arisu menemukan pemandian air panas. Di sini Arisu dan Usagi berendam di tempat yang terpisah karena belum muhrim. Lagi asik-asik mandi, tiba-tiba Usagi teriak, "Ah!" Karena Arisu khawatir, ia pun ke tempat Usagi berendam dan melihat ternyata ada 2 gajah besar yang sedang berenang. Di sini mereka akhirnya berendam bersama sambil menikmati pemandangan gajah. Arisu yang terlihat jatuh hati kepada Usagi pun melancarkan jurusnya sehingga terjadilah ciuman. Keesokan harinya, Kuina yang tampak murung pergi ke rumah sakit tempat ibunya dirawat. Ia tampak sangat merindukan ibunya dan di sini diperlihatkan kehidupan An yang ternyata adalah seorang penyidik. Kembali lagi ke permainan, diperlihatkan permainan King Wajik yang bertempat di Mahkamah Agung. Di sini diperlihatkan Chisia sebagai playernya beserta 3 orang lainnya melawan Kuzuryu yang merupakan Raja Wajik. Di mana Kuzuryu ini adalah temannya Chisia di Arc Pantai.
bersama dengan Dharma dan juga Aguni. Diketahui Kuzuryu ini menyamar sebagai player saat ada di arc pantai. Permainan yang akan dimainkan saat ini adalah Neraca. Peraturannya adalah permainan ini akan berlangsung selama 3 menit tiap babaknya. Mereka akan memilih angka dari 0 sampai dengan 100. Rata-rata angka akan kemudian dikalikan dengan 0,8. Yang memilih angka terdekat dengan rata-rata tersebut adalah pemenangnya. Di sini yang benar tidak mendapatkan nilai apa-apa. Tapi untuk yang kalah akan mendapatkan nilai -1. Saat poin pemain telah mencapai -10, maka permainan pun berakhir untuk sang pemain. Orang terakhir yang bertahan akan menjadi pemenangnya. Dan setiap ada pemain yang kalah, akan ada peraturan baru yang ditambahkan. Babak pertama pun dimulai. Wanita yang asal menebak, pria tua yang terlihat ahli matematika, dan Cixia yang menebak-nebak pun memilih angkanya. Akhir babak satu pun diperlihatkan di mana rata-ratanya adalah 32,8. Bila dikali 0,8 menjadi 26,24. Sehingga yang menangnya adalah Kuzuryu. Kemudian si ahli matematika membuat rumus untuk memunculkan kemungkinan angka. Sedangkan si wanita menganggap seperti permainan psikologi. Sedangkan Cixia ini menganggap bukan permainan psikologi, melainkan harus dapat menebak angka yang akan dipilih lawannya. Tiba-tiba si lelaki jenius ataupun si lelaki logis melihat ada kucuran air di neraca. Jadi ternyata setiap mendapatkan poin minus, neraca tersebut akan terisi air keras. Dan bila sudah -10, mereka akan tersiram air keras dan berubah menjadi bubur. Babak kedua pun dimulai, semua memikirkan kemungkinan angka yang akan keluar. Hingga menggunakan rumus-rumus rumit dan akhirnya babak kedua pun selesai, di mana rata-rata angka adalah 16,6 dan bila dikalikan 0,8 menjadi 13,28. Sehingga Kuzuryu kembali menang di game ini. Di babak ketiga, mereka memikirkan bahwa bila berpikir dengan cara logis, angka yang akan muncul ataupun yang memiliki peluang besar adalah 0. Kemudian diperlihatkan kehidupan Kuzuryu di mana masa lalunya merupakan seorang pengacara. Ia bekerja dengan perusahaan yang besar di mana ia diminta untuk membela suatu perusahaan yang sudah jelas salah. Karena ia pengacara, jadi ia tetap harus membantu walaupun itu salah. Babak ketiga pun dimulai di mana 3 orang memilih 0 dan mereka pun terkejut karena Cixia memilih angka 100 sehingga rata-ratanya adalah 20,2 dan bila dikalikan 0,8 menjadi 16,16 sehingga si wanita lah yang menang. Ternyata Cixia sengaja melakukannya hingga sampai babak ke-6. Cixia tetap memilih angka 100. Di mana poinnya si lelaki logis menjadi -7, wanita menjadi -5, Kuzuryu menjadi ahli matematika menjadi -7 dan Cixia menjadi -6. Di ronde ke-10 pun mereka sudah sangat stres di mana si ahli matematika mendapatkan -9, Kuzuryu mendapatkan -4, si wanita mendapatkan -6 dan lelaki logis mendapatkan -9, serta Cixia mendapatkan -7. Dan di sini ternyata Kuzuryu yang menang gamenya, di mana si lelaki logis dan ahli matematika mati tersiram air keras. Mereka lantas menjadi bubur. Karena ada pemain yang kalah, maka muncullah aturan tambahan, yaitu yang pertama, jika 2 orang atau lebih memilih angka yang sama, maka angkanya akan dibatalkan dan mereka mendapatkan poin -1. Kedua, jika jawaban tepat, poin yang kalah akan dikurangi -2. Permainan pun dilanjutkan, di mana semua player memilih angka 0 hingga poin mereka semua dikurangi 1. Dan ini adalah harapan terakhir untuk Cixia karena poinnya sudah menjadi -9. Untung saja ia menang di babak ini. Dan karena tebakan Cixia benar, poin si wanita dan Kuzuryu dikurangi 2. Si wanita yang bingung pun bertanya-tanya. Kamu bertanya-tanya.
hingga menuduh Chisia yang enggak-enggak. Chisia pun menjelaskan jawabannya, di mana si wanita ini memilih angka acak karena masih memiliki poin minus 8. Teorinya, si wanita menyingkirkan angka-angka yang menurutnya terlalu jelas dan mudah untuk dipilih, hingga akhirnya tersisa pilihan angka 62 dan 74. Sisanya hanya keberuntungan dan ternyata tebakan Chisia itu benar. Si wanita pun panik dan lantas menjadi bubur. Peraturan baru pun ditambahkan, yaitu jika ada yang memilih 0, yang memilih 100 jadi pemenangnya. Karena dikalikan 0,8, maka yang memilih angka terkecil akan menang. Yang memilih 0 pasti akan menang karena itu adalah angka terkecil. Dan di sini Chisia tidak bisa memilih 0 karena kalau sama, poin mereka akan dikurangi minus 1. Babak ke-13 pun dimulai. Di sini Kuzuryu bertanya, jika kamu memiliki 100 vaksin kehidupan, kamu akan memilih memberikan kepada siapa, Chisia? Chisia pun menjawab, aku akan memberikan kepada anak yang tidak mampu dan tidak memiliki orang tua. Super sekali. Diperlihatkan bahwa Chisia yang dahulu adalah seorang dokter, dia yang menangani pasien miskin terpaksa harus merelakannya karena ada orang kaya yang punya power untuk memprioritaskan kekayaan di atas segalanya. Dia tidak bisa berkata-kata melihat pasien yang mati karena pilihan tersebut. Ia pun terus melakukan hal itu sehingga ia sama seperti Kuzuryu. Di sini Chisia memilih angka 100. Dan karena Kuzuryu tidak ingin terjebak di masa lalunya, ia pun menentukan pilihan untuk memilih 0. Hingga Chisia menang di babak itu. Dan di babak selanjutnya, Chisia kembali memilih 100 dan Kuzuryu kembali memilih 0. Hingga akhirnya di babak terakhir dengan poin sama, yaitu minus 9 dengan minus 9, Kuzuryu yang mengingat masa lalunya di pantai memutuskan untuk memilih angka 0. Dan pemenang akhirnya adalah Chisia. Kuzuryu yang akhirnya bisa memutuskan jalan hidupnya terlihat senang dan tidak menyesal karena memilih untuk mati. Episode Alice in Borderland season kedua, episode yang ke-7. Langsung aja kita cus. Episode 7 ini diawali dari kota-kota yang sudah ditumbuhi dengan pohon-pohon yang sangat lebat, sama seperti zaman dahulu kala. Dan diperlihatkan Niragi yang masih hidup sedang berjalan, ia melihat seseorang lelaki yang sedang bunuh diri. Karena lelaki tersebut tidak jadi mati ataupun gagal bunuh diri, ia meminta Niragi untuk menembaknya saja. Tapi Niragi yang tidak mau membunuhnya karena ia kesal dengan orang yang tidak berusaha. Kemudian di permainan Ratu Keriting, Kuina bertemu dengan An. Mereka pun terlihat senang dan di sini mereka bekerja sama untuk bermain dengan sangat powerful. Dan diperlihatkan orang-orang yang bermain di Jack Keriting dan di Jack Wajik. Kemudian juga ada yang bermain di Raja Love. Mereka semua mencoba maksimal untuk memenangkan game tersebut. Dan akhirnya mereka berhasil memenangkan hingga tersisa 2 permainan lagi, yaitu King's Cup dan juga Ratu Hati. Tempatnya pun ternyata berdekatan. Di sini Arisu menemukan senapan untuk membantunya melawan Raja Skop. Tapi ternyata ia malah bertemu dengan Chisia. Ketika sedang asik ngobrol, tiba-tiba Niragi datang dan menembak Chisia. Niragi menembak sengaja meleset agar tak kena organ vital milik Chisia. Di sini Niragi ingin memainkan permainan bunuh-bunuhan bersama Chisia dan juga Arisu. Niragi pun mulai menembak-nembak dan di sini Arisu malah menyerah dan tidak mau mengikuti permainan seperti ini lagi. Tapi tiba-tiba Usagi pun datang. Niragi yang punya dendam dengan Usagi langsung menembak Usagi. Arisu pun langsung sontak menembak Niragi, tapi ternyata untung saja Chisia melindungi Usagi, sehingga ia yang terkena tembakan.
Di tengah perbincangan dengan mereka, terlihat kapal udara milik Raja Skop yang mendekat ke arah mereka, yang berarti Raja Skop ada di dekat sana. Arisu dan Usagi pun menyembunyikan Niragi dan Chisiya agar tidak dihabisi oleh Raja Skop. Di sana mereka bertemu dengan An dan juga Kuina dan berencana untuk mengalahkan Raja Skop. Tapi mereka pun berlarian karena ditembaki oleh Raja Skop. Saat An terpojokan, Kuina datang untuk membantu An. Akhirnya An pun berhasil lolos. Dan di sana terlihat Raja Skop yang tertabrak oleh mobil. Ia masih sehat walafiat dan melanjutkan perburuannya. Tiba-tiba ia malah terkena panah yang ternyata berasal dari Akane. Mereka pun semua berkumpul dan ditambah lagi adanya Aguni yang membantu untuk mengalahkan Raja Skop. Di sini mereka menyusun rencana di mana karena Kuina mendapatkan bom rakitan dari Chisiya, ia pun memiliki rencana untuk membom Raja Skop. Tapi karena daya ledakannya kurang besar, mereka harus memancing Raja Skop ke apotek yang dimana nantinya akan disemprotkan spray alkohol untuk menambahkan kekuatan dari ledakannya. Rencananya seperti ini, di mana Arisu yang akan mengatur di apotek ataupun menyemprotkan cairan alkohol di apotek, dan Aguni serta yang lain akan menjadi umpan si Raja Skop. Mereka akan berencana memancing Raja Skop ke gang sempit agar Raja Skop tidak dapat suplai amunisi dari kapal udaranya. Mereka pun langsung menembaki Raja Skop saat datang dan terpancing ke dalam gang. Tapi karena terlalu kuat, mereka masih kesusahan dan mereka pun terus menyerang Raja Skop secara bersamaan. Raja Skop yang terlalu kuat akhirnya menembak Akane yang karena Akane melindungi Aguni dari tembakan Raja Skop. Di sini pun An terkena tembakan sehingga langsung terkapar. Aguni yang marah melihat Akane yang tertembak langsung menghajar Raja Skop dengan sangat brutal. Di sini Aguni mengamuk dan membanting-banting Raja Skop. Tapi tetap saja Raja Skop yang sangat overpower langsung mencekik Aguni. Tapi untung dibantu oleh Kuina. Naasnya Kuina yang membantu malah ditusuk oleh Raja Skop secara berulang-ulang kali. Begitu pula Usagi yang membantu Kuina malah ditusuk bagian pahanya. Mereka pun semua langsung tergeletak tak berdaya. Tersisa Aguni yang berhasil mengisi peluru senjatanya. Ia ingin melakukan tembakan terakhir. Tapi ternyata ia malah yang terkena tembakan. Arisu yang sudah selesai menyemprotkan alkohol keluar dan melihat semua temannya yang sudah terkapar. Di sini ia langsung memancing Raja Skop untuk memasuki apotek. Dan saat hendak membuka handle pintu, ia pun merasa curiga dan mengurungkan niatnya. Tapi untung saja tiba-tiba Aguni datang dan mendorong Raja Skop untuk masuk ke dalam. Ia pun hendak mengorbankan dirinya, tapi Arisu malah menolongnya. Dan saat bomnya dilemparkan, ternyata bomnya malah rusak. Tapi karena masih ada kesempatan, Aguni menyuruh Arisu untuk melemparkan bomnya dan ia akan menembak bom tersebut. Dan bom tersebut akhirnya meledak. Apoteknya pun hancur lebur. Untungnya di sini terlihat Aguni yang selamat dan juga Arisu yang selamat. Aguni meminta Arisu untuk pergi ke permainan terakhir dengan sendiri. Tetapi di tengah jalan ia bertemu dengan Usagi. Aguni yang kesal langsung menghampiri Raja Skop. Raja Skop pun meminta Aguni untuk membantunya membunuhnya di saat itu dengan cara menembak. Permainan Raja Skop pun akhirnya dimenangkan oleh mereka. Dan Aguni yang hendak bunuh diri karena sudah tidak ada tujuan, dia didatangi oleh Danma. Danma mengatakan bahwa iya, aku akan meminta maaf kepadamu. Dan kamu harus terus menjalani hidupmu. Gambate.
Di sini akan ada yang masih hidup merayap mencari Aguni dan Kuina dan An yang sekarat, berharap jika masih hidup dan bertemu lagi, mereka akan bertemu dan menjadi teman. An pun langsung tidak sadarkan diri. Di sini tersisa Arisu dan Usagi yang berjalan untuk menyelesaikan misi terakhir, yaitu Ratu Hati. Sampailah mereka ke puncak sebuah gedung dan bertemu Ratu Hati. Episode ke-8 ini dimulai dari Ratu Hati yang memberitahukan permainannya, yaitu permainan kroket, ataupun bisa disebut dengan biliar rumput. Permainannya hanya menemani Ratu bermain kroket selama 3 babak. Kalah dan menang dalam permainan ini tidak masalah. Yang terpenting adalah menyelesaikan 3 babak ini tanpa mundur. Ratu Hati dan Arisu pun nampak mulai memainkan permainan tersebut, di mana babak pertama dimenangkan oleh sang ratu. Dan set kedua pun dimulai. Usagi merasa bahwa Ratu Hati hanya mengulur-ngulur waktu dan hanya bersenang-senang. Arisu yang melihat luka Usagi yang semakin parah memutuskan untuk cepat menyelesaikan permainannya. Akhirnya Arisu pun memenangkan game yang kedua. Dan karena lelah, Ratu memutuskan untuk beristirahat dulu dan meminum sebuah teh. Tapi Arisu yang tidak mau meminum teh ingin terus melanjutkan ataupun menyelesaikan pertandingannya. Di sini karena sang ratu memaksa, jadi mereka pun lanjut minum teh. Arisu pun bertanya, "Ratu, apakah kita bisa pulang saat menyelesaikan permainan ini?" Ratu pun menjawab, "Entahlah, aku tak bisa memberitahumu, Arisu." Tapi akhirnya dia menceritakan sebuah kebenaran dengan syarat Arisu harus menerima apapun itu yang ia katakan. Pernahkah kalian bayangkan seperti apa dunia di masa depan? Hal yang kalian bayangkan itu akan menjadi sebuah kenyataan, di mana dalam waktu 30 tahun perkembangan ekonomi negara pun naik. Setelah 50 tahun, manipulasi genetik memperpanjang umur manusia. Ia pun kembali memberitahu seperti apa masa depan dari 1000 tahun dari sekarang. Karena ras manusia meraih kapasitas mental besar, setiap pengetahuan menghasilkan penemuan-penemuan yang baru. Avatar dan realitas virtual menjadi jalan hidup semua orang. 5 tahun kemudian, semua penyakit semuanya dapat disembuhkan. 100 tahun kemudian, teknologi kebencanaan dapat menghentikan bencana. 200 tahun kemudian, pemahaman sempurna tentang mekanisme otak memungkinkan transfer ingatan dan kesadaran. 300 tahun kemudian, manusia tak lagi mati secara alami dengan usia rata-rata 300 tahun. 400 tahun kemudian, pemahaman sempurna akan fisika dan semua hukum kausalitas memungkinkan kita menjelaskan kebetulan dan takdir secara ilmiah. 500 tahun kemudian, tak terjadi lagi hal yang tak terduga. Dengan mencapai segalanya, manusia menjadi kekal abadi. 500 tahun selanjutnya, kita akan bertahan hidup dengan mengonsumsi dopamin. Seperti itulah dunia 1000 tahun di masa depan. Arisu dan Usagi pun dibuat percaya dengan omongan dari Ratu Hati yang terlihat bohong. Ia pun seakan-akan sedang bermain di permainan realitas virtual. Mereka dalam mode tidur dan saat itu si Ratu meyakinkan Arisu dan Usagi dengan mengatakan Ratu adalah game masternya. Ia pun berkata, tapi bohong. Ia pun memberikan informasi lain di mana dunia ini berubah karena alienlah penyebabnya. Dan saat sedang mendengar serius, ternyata ia juga hanya bercanda. Arisu pun memaksa Mira, yaitu nama dari sang ratu, untuk memberitahukan kebenarannya. Akhirnya Mira akan menjawab semua pertanyaan dengan benar. Dia memberitahu bahwa dunia ini tidaklah nyata. Hanya sebuah ilusi di mana hanya dunia buatan Arisu sendiri. Usagi yang mencoba menyadarkan Arisu pun tidak didengar oleh Arisu. Mira bercerita bahwa di mana saat Arisu kehilangan teman-temannya
Dia syok dan juga kehilangan ingatan. Tiba-tiba tempatnya pun berpindah di sebuah ruang psikiater. Arisu pun kembali mengingat temannya dan Usagi pun menjadi pasien di tempat itu. Mira pun menceritakan kisah dari kembang api yang dilihat sebelum kejadian. Jadi saat mereka bertiga berjalan, kedua teman Arisu tertabrak mobil dan menyisakan Arisu seorang diri. Arisu pun menyalahkan dirinya sendiri. Di sini Usagi langsung masuk ke ruangan untuk menyadarkan Arisu yang sedang depresi. Mira pun berkata, "Jadi, Arisu, jika kau bisa mengonfirmasikan keinginanmu untuk mundur, permainan pun akan berakhir." Usagi pun menyadari bahwa ini bukan sebuah ilusi, bahwa ia benar sedang bermain di suatu permainan. Mira pun memastikan Arisu untuk berhenti bermain dan dia menawarkan obat untuk diminum oleh Arisu. Saat Arisu hendak meminum obatnya, Usagi menolong dan menyayat lengannya sendiri untuk membuat Arisu percaya kepadanya. Arisu pun bengong dan tidak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya cengok dengan melihat Usagi yang sekarat. Arisu pun tetap terlihat depresi dan Usagi mengeluarkan kata-kata bijaknya untuk menyadarkan Arisu. Kemudian Mira pun bertanya lagi kepada Arisu, "Apakah kamu akan mundur?" Arisu menjawab dengan memegang tangan Usagi, "Usagi, aku ingin memegang tanganmu sekali lagi. Aku ingin terus bersamamu, Hani." Dan Usagi pun menjawab, "Iya, aku juga sama." Arisu pun berhasil untuk bangkit kembali. Mira yang menangis melihat Arisu dan Usagi yang saling mencintai, ia pun memberikan kain untuk menutupi luka dari Usagi. Kemudian mereka pun melanjutkan permainan kroketnya dan akhirnya dimenangkan oleh Mira. Tapi peraturannya adalah menemani Mira main 3 permainan tanpa mundur. Jadi Arisu tetap menang dan permainan pun selesai. Mira pun akhirnya mati di tempat itu. Karena permainan selesai, mereka semua yang bertahan diberikan 2 pilihan. Apakah akan menerima ataupun menolak kewarganegaraan permanen di dunia ini. Aguni menjawab ia menolak. Akane yang masih hidup pun menolaknya. Kuina juga menolak dari tawaran tersebut. Banda dan Yaba menerima tawaran tersebut dengan senang hati. Chishia menolaknya dan Niragi pun juga menolaknya. Terakhir adalah Arisu dan Usagi yang sama-sama menolak. Tiba-tiba mereka kembali ke masa sebelum mereka dikirim ke permainan itu dimulai. Arisu pun terlihat terharu dan sangat senang. Di sini Arisu bertemu dengan Usagi. Niragi pun terlihat masih hidup. Kuina pun terlihat sama juga Chishia. Aguni dan juga Dharma pun terlihat masih hidup. Tata masih mengendarai truknya. Mereka pun berlarian dikejar Pak Polisi. An terlihat masih hidup. Tapi tiba-tiba ada kembang api yang ternyata adalah sebuah meteor yang jatuh di dekat mereka dan menghancurkan tempat itu. Disebutkan korban-korbannya yaitu rekan mereka saat permainan. Arisu ternyata selamat dan terbangun di rumah sakit. Chishia dan Niragi pun ternyata selamat. Akane pun selamat dengan kaki sebelah sesuai dengan di permainan. Ia melihat Aguni yang terbaring yang ternyata masih hidup. An yang gagal jantung pun kembali hidup. Kuina pun nampak berjalan ke arah ibunya. Di sini Arisu kembali bertemu dengan Usagi dan mereka pun berkenalan secara langsung di dunia nyata. Mereka pun akhirnya pergi berjalan-jalan. Episode ke-8 tamat. Jadi Mimin simpulkan bahwa saat meteor menabrak bumi, yang mereka ingat hanyalah sebuah kembang api. Dan permainan yang mereka lakukan adalah saat kondisi mereka hidup dan mati. Untuk teori konspirasi lainnya banyak, tetapi cukup kita ketahui bahwa kemenangan dari permainan yang mereka mainkan merupakan jawaban mereka bisa kembali hidup dari peristiwa meteor jatuh atau tidak. Oke, sekian dari gue. Terima kasih sudah menonton semua episode dari Alice in Borderland. Kalian bisa like, komen, dan juga subscribe.
Bye-bye.